Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 19, demikianlah bunyinya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, kita boleh ketahui secara bersama bahwa di dalam Amsal pasal 10 ini ada 10 kali yang selalu diulang-ulang, yaitu kata mulut, bibir, dan lidah. Sedangkan di dalam keseluruhan Alkitab, kata lidah disebutkan sebanyak 36 kali, bibir 26 kali, dan mulut 20 kali. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Bahwa mulut, bibir, dan lidah adalah organ tubuh manusia yang harus sangat diperhatikan di dalam penggunaannya. Pembacaan kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa dengan banyak bicara pasti ada pelanggaran. Artinya ketika terlalu kita banyak bicara, sewaktu marah misalnya, secara tidak sadar, maka yang keluar dari mulut kita bukan lagi berkat tetapi kutuk, umpatan, bukan lagi pujian tetapi hinaan. Atau ketika kita terlalu lama berkunjung ke rumah seseorang dan terlalu lama kita berbincang-bincang, maka biasanya pembicaraan akan menyimpang kepada hal-hal yang tidak benar. Bisa saja itu meninggikan diri sendiri, berbohong, atau sedang membicarakan orang lain. Saudara-saudari, mungkin kita pernah mendengar sebuah peribahasa yang berkata demikian, tong kosong nyaring bunyinya. Yang mana artinya adalah biasanya orang yang sangat banyak bicara, maka dia bukanlah orang yang pintar. Itu sebabnya di ayat 19b dikatakan, siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kalau tidak orang yang banyak bicara biasanya bodoh. Orang yang pintar dan bijaksana akan memperhatikan perkataannya. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan sewaktu dia berbicara pun, dia akan pandai untuk menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang membangun, dan tidak akan menyakiti hati orang lain. Itu sebabnya ada 3 saringan yang dapat kita gunakan untuk mengawasi perkataan kita, agar orang dapat menilai bahwa kita adalah orang-orang yang percaya yang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita penuh dengan kebijaksanaan. Yaitu pertama, sebelum kita berbicara, mari kita cek terlebih dahulu. Apakah hal yang kita katakan itu adalah hal yang baik untuk orang lain atau tidak? Jika itu memang menyakiti, jika itu memang ingin mempermalukan, jika itu memang ingin menghina orang lain, maka berhentilah sebelum kita melontarkan kata-kata itu. Kedua, mari kita melihat apakah yang akan kita katakan itu adalah hal yang benar atau tidak. Jika hal tersebut adalah sebuah kebohongan, apalagi agar kita dipandang baik oleh orang lain, maka jangan pernah katakan itu. Dan yang ketiga, mari kita mengecek atau melihat apakah yang akan kita bicarakan itu bermanfaat atau tidak. Jika itu malah akan merendahkan orang lain, atau tidak menjadi berkat dan tidak ada manfaatnya sama sekali, maka jangan berkata-kata. Sebaliknya, jika yang akan kita katakan itu adalah hal yang baik, hal yang benar, hal yang bermanfaat, maka katakanlah. Maka dengan hal itu Allah sedang dipermuliakan. Maka dari itu saudara-saudari, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, mari kita belajar untuk menguasai diri kita, menyaring perkataan kita, agar kita tidak berbuat dosa, dan juga mari kita mempergunakan lidah kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
supaya kita boleh membawa sukacita, membawa damai sejahtera melalui kata-kata yang keluar dari dalam diri kita sebagai pujian dan juga membawa berkat bagi siapapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami agar kami boleh menguasai dan mengendalikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat berbicara untuk hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Jauhkan kami Tuhan dari karakter yang suka mengumpat, dari karakter yang suka berkata-kata dengan kasar, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dapat berbicara dengan baik, berbicara dengan penuh memberikan motivasi dan dukungan kepada orang lain, sehingga kehadiran kami, kata-kata kami selalu dirindukan oleh orang-orang di sekitar kami. Berkati Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya rahmat-Mu lah yang senantiasa melindungi mereka, memberikan sukacita mereka, agar di tengah beban pergumulan mereka Tuhan, mereka tetap boleh bersukacita bahwa ada Tuhan yang menjadi gunung batu dan keselamatan di dalam hidup mereka. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.